والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan bacaan kita terhadap muqaddimah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Nah, barakallahu fikum. Kita masih berada pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki lafzul jalalah. Memasuki apa? Lafzul jalalah. Nah, lafzul jalalah Allah ini asal usulnya apa gitu loh. Nah, kok menjadi lafaz Allah itu asal usulnya apa? Kita lihat. Namun sebelumnya sekedar mengingat kembali, kemarin bismillahirrahmanirrahim, ba yang ada di situ ba apa kemarin Abdurrahman? Isti'anah wa tabarruk. Ba lil isti'anah wa tabarruk. Itu jangan sampai terlupakan. Karena itu penting sekali suatu ketika antum menjelaskan tuh paham gitu loh. Nah, karena yang namanya ilmu itu upayakan antum belajar jangan untuk diri sendiri. Setelah untuk diri sendiri untuk orang lain. Itu harus antum latih, harus bisa. Jangan sampai antum yang penting ana aja lah. Kemudian enggak mau ngajarin yang lainnya, jangan gitu. Harus latihan, berusaha bisa memahamkan diri sendiri dan memahamkan orang lain. Nah, insyaallah seperti itu ya Abdullah ya. Memahamkan diri sendiri dan upayakan bisa memahamkan orang lain. Seperti itu harus dilatih. Nah, suatu ketika misalkan sudah ada ilmunya, bantu ngajarin anak-anak misalkan bismillah. Paham ya? Karena latihan seperti itu. Karena kalau enggak dilatih itu berat di lisan. Berat bener ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, antum tiba-tiba ngomong aja ringan sekali rasanya. Karena sudah apa? Terbiasa. Paham ya? Nah, seperti orang sekarang ya, kalau bisa dikatakan kebiasaan mereka makan, enggak pernah tertukar yang namanya makanan itu masuk ke hidung. Memang dapat tabiatnya seperti itu. Dan terbiasa itu ya, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau Allah musta'an la ba'as khair insyaallah. Jadi perlu perjuangan dan pengorbanan serta perlu latihan. Biasakan bisa memahamkan diri sendiri, kemudian bisa memahamkan ke orang lain. Itu penting sekali itu. Qala al-mu'allifu athabahullah Allahu lafzul jalalah 'alamun 'ala dzat al-'aliyah. La yusamma bihi ghairuhu. Penting perhatikan baik-baik. Allah lafzul jalalah suatu nama yang menunjukkan zat yang maha tinggi, yang tidak boleh diberi nama dengannya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang berani menamakan atau diperbolehkan menamakan dirinya Allah gitu, enggak boleh. Yang diperbolehkan bagaimana? Yang diperbolehkan disambung dengan mudhaf. Abdullah, namanya amatullah, itu baru boleh. Tapi kalau Allah enggak boleh, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa huwa mustaqqun minal uluhiyah, yang mana Allah itu mustaqqun ma'khudun, diambil dari lafaz al-uluhiyah. Wa asluhu, dan asal usulnya ilahun. Perhatikan baik-baik ya. Lafaz tersebut aslinya adalah ilahun. Lakin hudzifatil hamzah. Hamzahnya dibuang. Ilahun ada hamzah itu. Hamzahnya dibuang. Wa uwidha anha, setelah dibuang diganti hamzahnya. Bi al. Diganti dengan al. Fasarat Allah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Paham ya? Jadi Allah, lafaz Allah aslinya apa? Ilahun. Ilahun hamzahnya dibuang. Setelah dibuang diganti al, Allah. Yang kedua, waqila asluhu, ada juga yang mengatakan al-ilahu. Wa anna al mawjudatun fi bina'ihi minal asl. Bahwasanya al itu sudah ada sejak awalnya, sejak asalnya sudah ada. Paham ya? Al-ilah, ada alnya enggak itu? Ada alnya. Wa hudifatil hamzah litakhfif. Kemudian dibuang hamzahnya karena apa? Karena untuk memperingan. Dibuang hamzahnya karena untuk memperingan. Nah, jadi awal mulanya asalnya pun sudah ada hamzahnya al-ilahu. Nah, kemudian dibuang hamzahnya yang pada al-ilah itu, otomatis kalau dibuang hamzahnya bacanya apa tinggal? Allah. Ya kan? Kama hudifat minan nas, sebagaimana dibuang pada lafaz an-nas. An-nasu, manusia kan? Aslinya apa? Wa asluha al-unasu. Al-unasu itu aslinya, al-unasu. Setelah al-unasu hamzahnya dibuang, bacanya apa? An-nasu. Mahum, itu contohnya saja. Wa kama hudifatil hamzah min khairin wa syarrin. Antum sering baca ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Itu aslinya ternyata apa? Khairun wa syarrun, asluha akhyaru wa asyarru. Naam ya? Na'am barakallahu fikum. Akhyaru wa asyarru. Naam. Asyarru ini pun aslinya apa sebelum dipindahkan dan semisalnya aslinya apa? Na'am barakallahu fikum asrar. Ya enggak? Asrar. Naam, kemudian ada naql, kemudian ada idgham.
Mahum insyaallah ya? Wa na'am barakallahu fikum. Wa makna Allah ma'khudatun minal uluhiyah. Maknanya diambil dari kata uluhiyah. Wa hiya at-ta'abbudu bi hubbin wa ta'zim. Ini penting perhatikan baik-baik ini. Maknanya diambil dari kata al-uluhiyah yaitu at-ta'abbudu, yaitu mengibadahinya atau diibadahi bi hubbin wa ta'zim, dengan rasa cinta dan pengagungan. Naam. Yuqal alaha ilaih ay naam. Barakallahu fikum, dikatakan dengan sebuah ungkapan alaha ilaih ay nam apa itu istaqa ilaih wa ahabba. Maksudnya apa? Maksudnya adalah na barakallahu fikum nam sangat ingin sekali berjumpa kepadanya, rindu kepadanya dan mencintainya, wa anaba ilaih dan kembali kepadanya, wa 'azzama dan mengagungkannya. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi itu asal usul daripada makna Allah. Fahiya mustaqatun minal uluhiyah. Maka Allah tersebut maknanya diambil dari kata al-uluhiyah. Wa hiya al-mahabbah wa ta'zim. Yaitu apa? Al-mahabbah rasa cinta, wa ta'zim yaitu pengagungan. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Wa 'alaihi fayakunu ilahun bi makna ma'luh. Maka berdasarkan penjelasan tersebut berarti ilah maknanya apa? Ma'luh. Ay ma'bud. La ilaha illallah ay la ma'buda, la ma'luha. Paham ya? La ma'buda bihaqqin illallah, la ma'luha bihaqqin illallah. Nah, seperti itu. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Mahum insyaallah. Jadi ilah, apa makna ilah tadi? Al-ma'bud al-ma'luh, ay al-ma'bud. La ilaha ay la ma'buda. Naam. Nah, kita katakan, kita lihat di sini apa kata beliau? Wa hal fi'alun ta'ti bi ma'na maf'ul. Ini penting sekali juga dalam masalah pecahan-pecahan sharaf. Apakah fi'alun itu datang maknanya maf'ul? Naqul na'am, iya. Jadi ingat, fi'alun terkadang maknanya maf'ul. Nah, naqul na'am katanya. Iya. Misal firashun bi makna mafrush. Apa firash? Kasur. Kasur itu antum bentangan atau enggak? Buka atau enggak? Dibuka. Firashun mahfrush maknanya. Fi'alun maf'ul itu maksudnya. Wa bina'un bangunan bi makna mabnu yang dibangun. Ada bangunan berarti dibangun bangunannya. Paham belum? Jadi fi'alun maknanya maf'ul. Contoh yang lain, ghirasun tanaman bi makna maghrus yang ditanam. Ya enggak? Antum lihat tanaman itu, paham ya? Itu kan ditanam. Istilahnya gitu. Jadi maknanya tanaman maknanya maghrus yang ditanam. Ini ma'ruf ya. Jadi fi'alun maknanya maf'ul. Mahum insyaallah. Ayo, berikutnya. Wa amar rahman, adapun ar-rahman fahuwa na'tun lil lafdzil jalalah. Ya kan? Bismillahirrahman. Jadi ar-rahman itu adalah sifat untuk lafdzul jalalah. Fahuwa na'tun lil lafdzil jalalah wa huwa aidan ismun min asma'illah ta'ala. Yang mana ar-rahman juga merupakan salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadullu 'ala rahmah, yang menunjukkan atas rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Wa jami'ul ladzina haddur rahmata hadduha bi athariha. Perhatikan baik-baik ini. Dan seluruh orang-orang yang mendefinisikan haddun ini bukan menghukum ya. Haddun ini mendefinisikan. Maknanya wa jami'ul ladzina arrafu ta'rifan. Paham ya? Jangan sampai keliru mengartikannya ya. Perhatikan baik-baik. Wa jami'ul ladzina haddur rahmata hadduha bi athariha. Dan seluruh orang-orang yang mereka mendefinisikan rahmah itu, mereka mendefinisikan dengan pengaruh yang dihasilkan dari rahmat tersebut, asar daripada rahmat tersebut. Famasalan, sebagai contoh, ana arhamus shaghir, aku menyayangi anak kecil. Fama huwa makna arham? Hal huwal atfu aw huwa rifqu bihi? Apa makna arham di sini? Makna di sini apakah dia atfu, yaitu menyayangi, mencintai, aw rifqu bihi aw huwa rifqu bihi, atau berlemah lembut dengannya? Al-jawab la. Jawabannya bukan. Li'annal atfa min athar rahmah. Karena yang namanya atfa, mencintai, itu termasuk apa? Sebab yang diakibatkan rahmah. Antum menyayangi orang, akhirnya muncul apa? Cinta. Sehingga al-atfu, kecintaan itu merupakan sebab pengaruh dari rahmah, dari kasih sayang dari itu. Nah, wa kadzalika arifqu bihi min athar rahmah. Demikian pula berlemah lembut dengannya juga termasuk apa? Sebab yang dilahirkan dari rahmah tadi. Orang merahmati, menyayangi, paham ya? Akhirnya melahirkan apa? Kecintaan dan juga melahirkan apa?
lemah lembut dengannya. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Kata beliau, "Fa rahmatuhu ya rahmah." Rahmah ya rahmah. Kasih sayang ya kasih sayang. Fala tastati an tu'arrifaha aw tahuddaha bi awdaha min lafdhiha. Maka engkau tidak akan mampu mendefinisikan rahmah atau memberikan definisi pengertian rahmah dengan yang lebih jelas daripada lafaznya itu sendiri. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya rahmat itu enggak perlu didefinisikan lagi. Rahmat itu apa sih? Enggak perlu didefinisikan lagi. Rahmat ya rahmat. Paham ya? Dari rahmat itu muncullah apa? Kasih sayang. Muncullah lemah lembut. Paham ya? Nah, antum sekarang menyayangi saudara antum. Lemah lembut dengan saudara antum rahmat atau bukan? Rahmat. Nah, walaupun terjemahan bebas kasih sayang. Ya enggak? Walaupun terjemahan bebasnya kasih sayang. Kalau dalam bahasa Arab enggak perlu didefinisikan dengan definisi yang lebih jelas daripada lafadznya sendiri. Karena rahmah ma'ruf, rahmah. Rahmatun, kasih sayang kalau terjemahan bahasa Indonesia. Maksudnya ya? Tapi muncul dari kasih sayang itu apa? Ada kecintaan, ada juga kelemah lembutan. Mafhum? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Man la yarham saghirana wa la ya'rif haqqa kabirina falaysa minna, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mau menyayangi anak-anak kecil dan anak kecil tidak menghormati orang yang besar, itu maka bukan termasuk bagian dari kami, kata Rasulullah. Jadi yang kecil menghormati orang yang besar menyayangi yang kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ayo. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik. Fanaqul, maka kita katakan inna rahmata ma'lumatul makna. Rahmat itu sudah diketahui maknanya. Kita katakan rahmat sudah diketahui maknanya. Wa majhulatul kaifiyah, tapi kaifiyahnya itu tidak diketahui. Binisbatillahi azza wajalla, dinisbahkan kepada Allah taala. Paham maksudnya? Jadi kalau rahmat itu dinisbahkan kepada Allah taala, rahmatullah, rahmat Allah, itu kalau dinisbahkan kepada Allah taala, itu kaifiyahnya bagaimana itu kita enggak tahu. Karena sifat kan? Ya enggak? Cuman maknanya tahu enggak kita? Makna rahmat tahu enggak? Tahu, rahmat yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha ma'lumatul athar, tapi pengaruh dari rahmat tersebut diketahui enggak? Pengaruh sebab yang dihasilkan dari rahmat itu, yang dihasilkan, yang dilahirkan dari rahmat dan sayang itu, tahu enggak kita? Tahu, kecintaan, lemah lembut. Orang itu kalau menyayangi, cinta dia lemah lembut dengannya. Seperti itu maksudnya. Farrahmanu ismun min asma'illahi ta'ala yadullu 'ala sifatir rahmah. Maka Ar-Rahman juga salah satu, na'am barakallahu fikum, nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat Ar-Rahmah. Menunjukkan sifat apa? Ar-Rahmah. Nah, walaupun terjemahan bebasnya kita bahasa Indonesianya apa? Zat yang Maha Pengasih. Karena dia itu mencintai, ngasih gitu loh. Paham ya? Nah, seringnya seperti itu. Kalau antum ngasih sesuatu kepada orang lain, biasanya antum cinta dengan dia. Senang gitu loh istilahnya. Nah, seperti itu. Wa amar rahim fa huwa ismun mutadamminun lirrahmah. Adapun rahim itu juga sama, nama yang terkandung di dalamnya ar-rahmah. Cuman bedanya apa? Barakallahu fikum, sudah kita lewati dan berkali-kali nanti akan kita lewati juga. Kalau ar-rahmah itu umum. Dari kata ar-rahim, ar-rahim itu rahmatnya umum. Tapi kalau ar-rahman, rahmatnya khusus. Maksudnya ya, sudah kita lewati semuanya. Naam. Fahali wa halir rahimu bi makna ar-rahman am annahu yakhtalif. Sekarang ar-rahim itu maknanya rahman atau berbeda maknanya? Mafhum pertanyaannya Abdullah? Nah, barakallahu fikum. Kalau pertanyaannya sudah paham, sudah dapat setengah jawaban. Fahmus soal nisful jawab. Paham pertanyaan setengah jawaban. Tapi kalau pertanyaan sudah enggak paham, ya belum paham juga. Jawabannya belum tentu paham. Pertanyaannya apa? Apakah rahim itu maknanya rahman atau berbeda maknanya? Apakah ar-rahman itu ar-rahim atau ar-rahim itu ar-rahman atau ar-rahim sendiri, rahman sendiri? Paham pertanyaannya? Nah, kita lihat jawabannya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, innahu bi makna rahman. Sesungguhnya rahim maknanya juga rahman. Wa 'ala hadza fayakunu muakkidan la kalaman mustaqillan. Berarti kalau seperti ini, lafaz ar-rahman itu sekedar menguatkan ar-rahman, ar-rahim. Kan satu makna tadi. Berarti cuma penguat berarti kan? Ar-rahman, ar-rahim penguat saja. Bukan kalam tersendiri. Walakin ba'dul ulama qal, akan tetapi sebagian para ulama mereka mengatakan innal makna yakhtanifu, maknanya berbeda. Wala yumkin an naqul, dan enggak memungkinkan kita mengatakan innahu bi makna rahman. Enggak mungkin kita katakan ar-rahim maknanya rahman. Ini pendapat ulama yang tepat yang ini. Ar-rahim sendiri, ar-rahman sendiri. Ar-rahim thayyib, rahmatnya yang wasi'ah, luas, menyeluruh, orang kafir juga dapat.
Orang mukmin juga dapat. Tapi kalau Ar-Rahman, rahmatnya khusus. Kalau Rahman, kalau Ar-Rahman, rahmatnya umum, mencakup orang kafir, orang mukmin, orang zindik pun masuk. Tapi kalau Ar-Rahim itu rahmatnya apa? Khusus untuk orang-orang yang mukminin. Mafhum insyaallah? Naam, kita lihat liwajhain, enggak memungkinkan karena dua sisi. Anal asla fil kalam at-ta'sis la ta'qid. Ini perhatikan ini. Hukum asal suatu ucapan itu taksis, membangun ucapan yang baru. Bukan penguat. Jaa Zaidun. Itu hukum asalnya gitu kan? Telah datang Zaid. Paham ya? Baru antum kuatkan jaa Zaidun. Zaidun. Telah datang Zaid, benar-benar Zaid. Wa illa hukum asalnya satu tak jaa Zaidun. Paham? Seperti itu. Yakni annahu idza qala lana syakhsun, maksudnya apabila ada orang berkata kepada kita, inna hadhil kalimata muakkidatun lima qablaha. Sesungguhnya kata ini menguatkan terhadap kata yang sebelumnya. Fa inna naqulu lahu, maka sesungguhnya kita akan katakan kepadanya innal asla annaha kalimatun mustaqillatun, bahwasanya hukum asalnya lafaz tersebut, kata tersebut adalah kata yang tersendiri. Tufidu ma'nan ghairal awal, memberikan makna bukan makna yang pertama. Paham ya? Memberikan makna bukan makna yang pertama. Wa dzalika li anna al-asla fi at-tawqid az-ziyadah. Ini perhatikan. Dikarenakan hukum asalnya yang namanya taukid, penguat itu ziyadah tambahan saja. Zaidun Zaidun. Zaidun yang kedua penguat bukan? Penguat. Taukid bukan taukid. Mafhum insyaallah ya? Nah, seperti itu. Kata beliau, wal aslu fil kalam adamu ziyadah. Hukum asalnya yang nama ucapan itu enggak perlu tambahan lagi hukum asalnya. Antum ketika ngomong ya fulan ta'al. Aslinya cukup enggak aslinya hukum asalnya? Ya fulan ta'al. Wahai si fulan sinilah, kemarilah. Awal mulanya cukup enggak sekali? Cukup. Tapi kalau enggak dengar, baru ada tambahan lagi. Ya fulan, ta'al, ta'al. Nah, ta'al yang kedua itu apa? Taukid. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Yang kedua, tidak memungkinkan yang pertama tadi karena hukum asalnya ucapan itu adalah membangun kata yang baru, membangun atau ucapan tersebut ucapan tersendiri yang membangun, dibangun di atas ucapan-ucapan yang lain, bukan penguat itu. Yang kedua, ikhtilafu binayatil kalimah al-ula. Perbedaan bangunan kata yang pertama. Sekarang Ar-Rahman Ar-Rahim sama enggak katanya? Ar-Rahman Ar-Rahim sama enggak katanya? Sama atau beda? Beda. Ar-Rahman Ar-Rahim coba. Ar-Rahman Ar-Rahim sama enggak bacaannya? Nah, kata beliau, ikhtilafu binayatil kalimah al-ula. Karena bedanya bangunan kata yang pertama. Ar-Rahman beda dengan Ar-Rahim. Wa ya Ar-Rahman ala wazn fa'lan. Ar-Rahman ala wazn fa'lan. Fa'lanu. Nah, war-Rahim ala wazn fa'il. Beda enggak timbangannya sudah? Fa'lan dan fa'il beda enggak? Beda. Wal qaidah fil lughah al-arabiyyah, sedangkan kaidah dalam ilmu bahasa Arab anna ikhtilafal mabna yadullu ala ikhtilafil ma'na. Ini kaidah nih. Bagus sekali nih ya. Masyaallah ada faedah di sini. Anna ikhtilafal mabna yadullu ala ikhtilafil ma'na. Bahwasanya berbeda susunan, berbeda bangunan menunjukkan berbeda pula maknanya. Paham ya? Nah, beda susunan, beda bangunan, beda pula apa? Maknanya itu kaidah yang perlu dihafal itu. Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil ma'na. Beda susunan, beda bangunan, beda kata, beda kalimat menunjukkan beda pula maknanya. Sekarang antum lihat kucing sama jangkrik. Kucing sama jangkrik sama enggak tulisannya? Susunan bangunannya sama enggak? Beda pula maknanya juga beda. Kucing memiliki makna sendiri, jangkrik memiliki makna sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Hanya saja terkadang ada yang apa? Yang lafadznya sama, cuman maknanya beda, itu ada. Itu terkadang. Nah, barakallahu fikum. Sesuai dengan konteks dan siyak kalimatnya. Berikutnya, idzan la budda annahu mukhtalifun fama wajhul khilaf. Kata beliau, jika demikian berarti harus ada perbedaan. Berarti beda, mesti berbeda antara Rahman Rahim. Terus sisi perbedaannya mana? Qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, inna rahmana yadullu 'ala rahmatil 'ammah. Sesungguhnya Ar-Rahman menunjukkan atas kasih sayang yang umum. Ini. Orang kafir dapat atau enggak? Orang kafir dapat enggak rahmah yang ini? Dapat. Orang kafir, orang fasik, orang zindik semuanya dapat mendapatkan kasih sayang yang umum ini. Naam. War-Rahim yadullu 'ala rahmatil khassah. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan rahmat yang khusus, kasih sayang yang khusus. Li'anna rahmatallahi ta'ala naw'an. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua macam atau dua jenis. Pertama, rahmatun 'amatun, rahmat yang umum, wa hiya li jamil khalqi, yaitu seluruh makhluk,
Makhluk yang ada ini ada orang kafirnya enggak? Ada orang kafirnya enggak? Orang kafir, orang fasik, orang zindik, orang mukmin, orang muslim, umum ini. Nah, yang kedua, rahmatun khassah. Kasih sayang yang khusus, rahmat yang khusus, wahya lil mukminin, yaitu untuk orang-orang mukminin. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh zat yang Maha Penyayang terhadap kaum mukminin. Jangan diartikan dahulu. Karena biasanya orang-orang artinya kanan dahulu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi kita katakan terkadang artinya dahulu, terkadang artinya sungguh. Paham ya? Jadi sungguh Allah Taala zat yang Maha Penyayang terhadap apa? Terhadap orang-orang mukminin. Wa ba'dhum qala ar-rahman yadullu 'ala sifat. Sebagian mereka ada yang mengatakan ar-rahman itu menunjukkan sifat. Ar-rahman itu sifat, menunjukkan sifat. Wa rahim yadullu 'ala fi'il. Sedangkan ar-rahim menunjukkan perbuatannya. Ar-rahman sifatnya, ar-rahim perbuatannya katanya. Fa ma'na ar-rahman yakni, berarti makna rahman apa maknanya? Dzurrahmatul wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Wal murad bir-rahim, sedangkan yang diinginkan dengan ar-rahim menurut ini ya, sedangkan yang diinginkan dengan ar-rahim isalur rahmah ilal marhum, menyampaikan ar-rahmah, kasih sayang kepada almarhum yang disayangi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang dirahmati. Fayakunur rahman mulahadzan fihi al-wasfu. Berarti menjadilah rahman itu diperhatikan di dalamnya makna wasfu. Paham ya? Ada makna sifat di situ. War-rahim mulahadzatan, mulahadzan fihi al-fi'l. Sedangkan ar-rahim, nah barakallahu fikum, diperhatikan di dalamnya apa? Fi'il, perbuatan. Berarti ar-rahman itu sifatnya, ar-rahim perbuatannya. Wal qaulul aqrab indi huwal qaulus tsani, ini yang ana sebutkan tadi. Adapun pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran menurutku, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini perlu diperhatikan baik-baik ini ya. Nah, teman-teman, ya, pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran menurut beliau huwal qaulus tsani, yaitu pendapat yang kedua, wa huwa anna ar-rahman yadullu 'ala sifat. Rahman menunjukkan sifat. Paham ya? Sifat yang bagaimana tadi? Sifat yang rahmatnya luas. War-rahim yadullu 'ala fi'il. Sedangkan ar-rahim menunjukkan atas apa? Fi'il, perbuatan. Karena apa? Karena na barakallahu fikum, ar-rahim maksudnya adalah apa? Alladzi yarham, na barakallahu fikum bil mu'minin, yang merahmati orang-orang mukminin. Walaupun ini perselisihan yang bisa dikatakan na barakallahu fikum panjang lebar, namun kesimpulannya kalau antum maknakan ar-rahman dzurrahmatil wasi'ah misalkan, ar-rahim dzurrahmatil khassah bil mu'minin, enggak masalah juga. Masyaallah ya. Adapun berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, nah barakallahu fikum, namun tak kasih satu biar sekaligus menghafalnya. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Itu yang disetorkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.